Balas dendam Ratu Es pagi itu, desa tempat Ara, Zea dan Nadine tinggal seharusnya disinari matahari, tetapi yang ada hanyalah salju tebal dan embun beku. Musim panas yang dinanti-nanti tak kunjung datang. Seluruh desa panik. Mereka menduga ini adalah ulah Ratu Es yang sedang marah. Menurut legenda, Ratu Es marah karena sebuah patung kuno yang melindungi desa dicuri dari kuil esnya. Tanpa patung itu, desa mereka akan membeku selamanya. Ara, si sulung yang bijaksana, merasa mereka harus melakukan sesuatu. Chea, yang ceria, melihat petualangan ini sebagai kesempatan untuk mengembalikan kehangatan ke desa. Nadine, si bungsu yang peka, merasakan kesedihan dan kemarahan Ratu Es. Bukan hanya kejahatan murni, mereka pun memulai perjalanan menuju Istana Es. Perjalanan ini tidaklah mudah. Salju tebal menghalangi langkah mereka. Ara memimpin dengan berani, membuka jalan, dan memastikan mereka tidak tersesat. Chea menggunakan akalnya untuk membuat kereta salju sederhana dari papan kayu dan tali agar mereka bisa bergerak lebih cepat. Nadine, dengan instingnya, merasakan hawa dingin yang paling pekat, menunjukkan di mana letak istana itu berada. Setelah berjam-jam berjalan, mereka tiba di sebuah gua yang membeku. Di dalam gua itu, terdapat sebuah tangga es yang berkelok-kelok naik. Di sana, mereka dihadang oleh penjaga istana. Seekor beruang kutub raksasa yang tampak sedih. Ara mencoba melawan, tetapi Nadine menahannya. Ia tidak mau bertarung. Bisik Nadine. Ia hanya ingin kita mengembalikan patung itu. Mereka menunjukkan patung itu kepada beruang. Mata beruang itu berbinar. Dan ia menyingkir, membiarkan mereka lewat. Mereka pun menaiki tangga es itu, hingga tiba di sebuah istana yang terbuat dari es murni. Di sana, Ratu Es duduk di singgasananya, dikelilingi oleh kesunyian yang dingin. Kami datang untuk mengembalikan ini, kata Ara, sambil meletakkan patung itu di depan Ratu Es. Kami tidak tahu siapa yang mencurinya, tetapi kami ingin mengembalikan kehangatan ke desa kami. Ratu Es hanya menatap patung itu tanpa ekspresi. Tiba-tiba, Nadine maju ke depan. Kami tahu, Anda tidak jahat, kata Nadine dengan lembut. Kami bisa merasakan kesedihan Anda. Kami mengerti. Mengapa Anda marah? Kata-kata Nadine menyentuh hati Ratu Es. Ia perlahan bangkit dan menyentuh patung itu. Patung itu bersinar terang, dan istana yang beku mulai mencair. Bunga-bunga es yang layu kembali mekar, dan salju di luar istana mulai meleleh. Ratu Es tersenyum. Terima kasih, katanya. Kalian telah menunjukkan bahwa kebaikan dan keberanian masih ada. Musim semi kembali ke desa mereka. Salju mencair, dan bunga-bunga bermekaran. Ara, Chea, dan Nadine kembali ke rumah mereka. Bukan hanya membawa kehangatan fisik, tetapi juga pelajaran penting tentang arti keberanian, kebaikan, dan kekuatan persaudaraan. Mereka tahu bahwa terkadang yang dibutuhkan bukanlah kekuatan, tetapi pemahaman dan kelembutan hati.